Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, haleluya. Kita berjumpa kembali Bapak Ibu di saat hari yang terindah ini. Kita datang kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Waktu ini adalah waktu-waktu yang paling berharga yang kita berikan kepada Tuhan. Sebab itu mari Bapak Ibu persiapkan hati, kita bersama-sama masuk hadirat-Nya. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini lewat channel YouTube ataupun Facebook, mari siapkan hati Bapak Ibu lebih lagi. Biarlah Tuhan bisa bekerja dalam setiap kehidupan kita. Biarlah karya Tuhan lebih besar lagi ada atas setiap kita. Dan mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Firman-Mu yang berkata lebih baik 1 hari di tempat kudus-Mu daripada 1000 hari di tempat lain ya Tuhan. Di saat hari ini kami datang menghampiri tahta kasih-Mu. Karena lebih baik memuji menyembah Engkau saat hari ini ya Tuhan Yesus. Hadirat-Mu adalah tempat terbaik kami untuk memuji menyembah Engkau. Tempat terbaik kami untuk menaikkan pujian kami kepadamu ya Tuhan. Tempat terbaik kami untuk memberikan, mendapatkan damai sejahtera dan sukacita yang baru dari Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau menuntun setiap langkah kami ya Bapa. Engkau yang menyertai kami, Engkau yang memberkati kami. Tangan kami Engkau pegang, kaki kami Engkau tuntun. Lewat firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami ya Tuhan. Yang menerangi setiap jalan-jalan kami ya Bapa. Biarlah kami memuji Engkau ya Tuhan. Biarlah kami menyembah Engkau ya Bapa. Oh ralabaya syakaralabata karalalabaya syanaralalamu. Kami sangat merindukan pribadi-Mu ya Tuhan. Kami sangat membutuhkan Engkau, hadirlah di tengah-tengah kami ya Bapa. Baharui kami hari demi hari ya Tuhan. Lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami, biarlah kami menjadi berkat lebih lagi bagi banyak orang. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, kami sembah Engkau. Haleluya. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah yang ada padamu. Kini ku tahu bahwa kelemahanku
lagi Engkau. Kami puji namamu lebih lagi ya Tuhan. Oh ralabaya syana ralamu. Yes. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji, glory, glory. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji. Mari angkat kedua tanganmu, katakan glory, glory, hallelujah. Sebab semuanya daripadamu ya Tuhan. Sebab itu kami berikan kemuliaan hanya bagi Engkau. Haleluya, haleluya, puji-Mu. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji, besarkan nama Tuhan. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji-Mu. Hallelujah. Puji-Mu. Haleluya, puji-Mu. Bapa besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Bapa besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, Bapa besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Yesus. Ya lama 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 lama. Ya lama ya lama ya lama ya lama ya lama 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 lama. Oh lama lama lama. Tuhan kami percaya tiada mustahil bagimu ya Tuhan.
Sungguh kami percaya Tuhan, Engkau sembuhkan sakitku, Engkau pulihkan hidupku. Tuhan, lihat anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang mengalami pergumulan. Mereka mengalami serangan dalam pikiran mereka, sehingga mereka mengalami ya Tuhan stres, ya Tuhan depresi. Tuhan, aku berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami tekanan dalam hidup mereka. Aku berdoa Tuhan, bebaskan ya Tuhan jiwanya, segarkan jiwanya ya Tuhan, sembuhkan, pulihkan ya Tuhan, sembuhkan, pulihkan anak-anak-Mu ini Yesus. Tuhan tolong ya Bapa, semua yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan sekarang ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, lewat menara doa online ini ya Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini, mereka yang ikut ya Tuhan mendengarkan, mereka ikut berdoa bersama-sama. Biarlah ya Tuhan Kau lawat, Kau jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan pulihkan mereka Yesus. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mukjizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mukjizat masih ada bagiku. Tuhan, kami percaya hari ini ya Tuhan, Engkau sedang memulihkan setiap kami, Engkau sedang menyembuhkan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti ini Tuhan. Terima kasih. Berikan ya Tuhan hati yang lembut, ya Tuhan telinga yang bisa mendengar apa yang Tuhan mau katakan. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali pada hari ini. Nah hari ini saudaraku, dalam seri kado Natal, saya ingin setiap kita di dalam bulan Desember ini kita bisa saudaraku ya kan melihat bagaimana perbuatan Tuhan yang ajaib terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Jadi sepanjang tahun 2022 ini saudara mungkin sudah menabur sambil mencucurkan air mata dari Januari, Februari, Maret, April, Mei terus. Saudaraku, ya kan saudara bulan ini ya kan Tuhan ingin saudara akan menuai dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Katakan amin saudaraku. Nah, saya percaya bahwa spirit daripada Natal ya kan, semangat Natal saudaraku tidak bisa lepas daripada apa saudara? Kasih yang berkaitan erat dengan kerendahan hati. Saudara katakan amin. Ya Natal bicara itu. Saudaraku bahwa kita punya Allah yang rela mengosongkan dirinya, rela rendah hati. Saudara merendahkan dirinya untuk Allah jadi manusia. Saudara bayangkan. Yang saudara coba kita bayangkan saudaraku ya. Saudara yang biasa tuh rumahnya pakai keramik. Berapa yang rumahnya ubinnya marmer. Lalu saudara tinggal di satu tempat yang dimana rumahnya itu bukan genteng. Tapi atap, bahkan mungkin tidak ada atapnya, ya kan? Lalu lantainya bukan lantai biasa, tapi tanah, bahkan berbecek, ya kan? Dan harus tinggal di sana.
Kita bisa bayangkan Yesus, saudaraku Yesus ya. Dia di sorga, lantainya aja emas. Dia mau saudara jadi manusia 2000 tahun yang lalu saudaraku. Belum ada aspal, belum ada keramik, belum ada apapun. Semuanya serba tanah. Saudaraku, dalam kesederhanaan. Jadi saya melihat tentang kasih dan kerendahan hati. Nah, hari ini saya ingin ajak saudara untuk belajar, saudara, dari seorang panglima ya yang rendah hati. Namanya Naaman. Di masa Natal kita mau belajar ya kan dari kisah Naaman ini. Paling tidak ada 3 sikap saudara. Ada 3 kebenaran firman Tuhan tentang tanda dari sikap orang yang rendah hati. Saudara pasti sudah pernah mendengar yang namanya cerita atau kisah tentang Naaman. Oke, kita buka Alkitab kita dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1. Kita baca sama-sama yuk. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 kita baca. 1, 2, 3. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Sakit kusta. Panglima Naaman ini adalah seorang yang sukses. Seorang yang populer. Kaya raya. Sangat berkuasa. Karena jabatannya saudara. Dan dia dekat dengan raja. Dia disayang oleh raja. Tetapi saudara, Naaman mempunyai masalah besar yang tidak bisa diselesaikan. Yaitu apa saudara? Sebuah penyakit kusta yang belum ada obatnya pada zaman itu. Penyakit kusta. Penyakit kusta. Saudara, penyakit kusta sudah bisa bayangkan kalau dia orang Yahudi. Ya, setiap orang Yahudi, tradisi daripada orang Israel yang kena kusta, saudaraku, maka dia harus diasingkan, diisolasi maksudnya saudara, ya, dari sosial, dari kerumunan masyarakat supaya tidak menular. Yang kedua, dia tidak boleh masuk ke rumah Tuhan beribadah, saudaraku. Yang ketiga, dampaknya adalah apa saudara? Dia tidak bisa bertransaksi, bekerja untuk mencari uang. Saudara, ini hal yang sangat luar biasa. Dan pada saat itu, seorang penyakit kusta, saudaraku, adalah seorang yang sangat berat. Masalah yang sangat berat. Tetapi kita tahu bahwa Naaman, saudara, disembuhkan dari kustanya. Ya kan saudara, setelah dia melakukan perintah dari Nabi Elisa untuk mandi di sungai Yordan. Berapa kali? 7 kali. Pertanyaannya begini saudaraku. Ya, pertanyaannya begini. Mengapa Nabi Elisa menyuruh panglima Naaman mandi di sungai Yordan? Kenapa saudaraku? Kalau kita lihat bahwa sungai Yordan itu melambang daripada apa? Kerendahan hati. Sungai Yordan dalam bahasa Ibraninya namanya Yarden. Ya saudara, bahasa Inggrisnya descender. Yang berarti menurun. Nah, sungai Yordan itu saudara secara fisik ya, secara geografis itu ya kan berada di sekitar Laut Mati. Saudara tahu Laut Mati ya kan ketinggiannya berapa? 425 meter di bawah permukaan laut. Jadi sungai Yordan ini saudara yang di Laut Mati. Ini adalah daerah yang paling terendah di bumi. Kalau yang tertinggi kan Himalaya saudara. Tapi yang terendah itu adalah sungai Yordan. Nah, jadi di sini kita bisa bayangkan kalau saudara baca Alkitab ya kan sebelum masuk tanah perjanjian, Tuhan itu ya kan memberikan perintah kepada Yosua dan orang Israel kemana saudara? Seberangilah sungai Yordan. Jadi sebelum masuk tanah perjanjian, kamu rendah hati dulu deh. Yang kedua, kita lihat lagi. Ketika di masa kelaparan hebat, kekeringan hebat, krisis ekonomi, ya saudaraku, ya kan Tuhan mau pelihara namanya Nabi Elia. Saudaraku, Tuhan menyuruh Elia pergi kemana? Bersembunyi kemana? Ke sungai Kerit, sebelah timur dari sungai Yordan. Supaya dia diluputkan dari masa kelaparan dan gak mati kelaparan. Jadi kalau mau dipelihara Tuhan harus rendah hati.
Itu pesannya saudaraku. Yang ketiga, kita lihat lagi. Elia bisa terangkat naik ke surga. Surga itu tempat yang tertinggi. Tidak ada yang lebih tinggi lagi dari surga saudaraku. Dia harus kemana? Seberangi Sungai Yordan. Kamu kalau mau diangkat naik, harus rendah hati pesannya. Katakan amin. Sebelum Yesus memulai pelayanannya, Yesus dibaptis di mana? Di Sungai Yordan. Jadi tiap kali kami pergi ke tanah perjanjian saudara, ya ke Israel, ya sejak dari tahun 99 ya, kami hampir tiap tahun, kadang 2 tahun, setahun 2 kali kami pergi ke tanah perjanjian. Dan tempat yang namanya Sungai Yordan tidak pernah kita lewatkan. Setiap kali kita masuk Sungai Yordan, yang kita lakukan adalah apa? Kita turun ke air. Bukan untuk dibaptis lagi. Untuk kita yang sudah dibaptis selam. Tetapi kita mau turun, saudaraku, ya kan? Seperti Tuhan perintahkan Naaman untuk mandi 7 kali Sungai Yordan. Itu yang kami lakukan. Apa maknanya, saudaraku? Setiap kali saya ke Sungai Yordan, yang saya tahu adalah Tuhan minta saya, kalau kamu mau dapatkan tanah perjanjianmu. Kalau kamu mau dipelihara hidupmu. Kalau kamu mau diangkat naik dalam hidupmu di dunia ini. Bahkan sampai ke sorga nanti setelah napas jantung berhenti berdetak. Kamu harus belajar rendah hati. Sungai Yordan. Pelayanan, kamu melayani. Pelayanan pegang, setiap mau pelayanan pegang dada. Rendah hati. Katakan amin. Jadi Tuhan perintahkan lewat Elisa. Saudara, kalau kamu mau sembuh, ya kan, dari penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Kalau kamu mau selesai dari masalah yang kamu tidak bisa selesaikan, turun Sungai Yordan. Kenapa harus 7 kali, kenapa enggak sekali? 7 itu angka utuh, angka sempurna. Angka yang lengkap, setotal-totalnya, serendah-rendahnya. Kamu harus rendah hati. Nah sekarang pertanyaannya adalah, saudara kita mau belajar hari ini, katakan amin. Karena ada banyak mujizat, banyak berkat yang kita bisa terima ketika kita belajar untuk apa? Masuk Sungai Yordan, seberangi Sungai Yordan. Belajar rendah hati. Katakan amin. Yang pertama saudaraku, yaitu bahwa kita mau mendengarkan nasihat yang benar. Kita mau mendengarkan nasihat yang benar. Jadi salah satu tanda kerendahan hati adalah kita mau mendengarkan nasihat yang benar dan berani menolak nasihat yang jahat. Katakan amin saudaraku, ya. Ini paling penting saudaraku. Ya, belajar rendah hati mau dengar nasihat. Amsal 3 ayat 5 sampai 6 katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada apa? Pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Maka ia akan apa? Meluruskan jalanmu. Ini Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percaya sama Tuhan dengan segenap hati. Orang yang percaya sama Tuhan segenap hati. Ada orang yang rendah hati lah. Berlakulah rendah hati. Caranya gimana? Jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Jangan sok tahu, jangan merasa paling pinter, paling hebat, paling tahu semua, paling bijaksana. Berhenti. Ada banyak hal yang kita tidak tahu. Katakan amin saudaraku. Ini yang Tuhan bilang. Saudaraku, seringkali kita marah kalau dinasehati. Saudara, karena merasa terhina mungkin, merasa direndahkan. Saudara bisa bayangkan Naaman. Kalau Naaman menolak mendengar nasihat yang benar, saudaraku, dari seorang pembantu rumah tangganya, seorang budak, gadis kecil, ya saudaraku Kristus, ya kan, orang Yahudi lagi musuhnya dia. Saudara, udah musuh, gadis, saudara, seorang gadis, budak lagi, kasih ya kan nasihat. Saya lihat bapak tuh, tuan tuh sakit kusta ya. Di Israel, di Samaria ada nabi.
namanya Elisa. Nyonya, dia ngomong sama nyonyanya dong, sama istrinya kan. Nyah, kenapa nyonya ya kan tidak minta tuan? Ya kan, pergilah ke Israel, temuilah Nabi Elisa. Ini nabi, ya kan? Ya kan, mungkin bisa menyembuhkan daripada Tuhan. Karena ini penyakit yang tidak ada obatnya. Tidak bisa disembuhkan. Semua tabib tidak bisa. Saudaraku Yesus, ya kan, seandainya Naaman bilang, tahu apa itu budak? Tahu apa itu pembantu anak kecil? Saya percaya dia akan kehilangan mujizat. Katakan amin saudara. Tapi karena Naaman seorang panglima yang di sini katakan selalu berhasil. Orang tuh selalu kalau berhasil dalam perang. Kitab Amsal katakan ya kan bahwa kalau kita punya penasehat yang banyak, maka kemenangan akan menjadi milik orang yang memiliki nasihat yang banyak. Saya percaya bahwa Naaman sudah terbiasa mendengar nasihat yang baik. Yang ngerti katakan amin. Nasihat yang benar. Saudara, makanya dia menjadi orang yang disukai oleh raja. Disukai oleh banyak orang. Katakan amin saudara. Ini yang pertama. Akhirnya apa yang terjadi? Dia ambil keputusan untuk pergi saudaraku. Ya kan, ke Israel. Ke Samaria. Mencari daripada Nabi Elisa. Sambil dengan apa? Ini bentuk kerendahan hati saudara. Orang yang rendah hati pasti bukan cuma mau dengar nasihat, tapi punya rasa hormat. Rasa hormat itu saudara yang dia ungkapkan dengan cara apa? Dia membawa persembahan. Alkitab katakan, mari kita baca sama-sama ayat 2 sampai 5. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 2 sampai 5 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang Aram pergi keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan tuannya, maksudnya rajanya. Katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak, 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Saya hitung saudara nilainya yang dibawa oleh Naaman kurang lebih nilainya saudara 1 miliar rupiah. Ini hal yang luar biasa. Jadi orang yang rendah hati adalah orang yang mau mendengarkan nasihat. Dia sudah pergi. Waktu dia pergi saudara sampai nih ke rumahnya daripada Elisa. Depan rumah Elisa dengan di situ dikatakan saudaraku dengan kudanya ayat 9 dan 10. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di pintu rumah Gehazi. Nah ini masuk ujian kerendahan hati yang berikutnya. Saya rendah hati itu saudaraku. Kenapa kok disuruh 7 kali? Itu kerendahan itu ada tahapan-tahapannya. Katakan amin. Ya kan? Seberapa tinggi Tuhan akan angkat kita, itu tergantung daripada level kerendahan hati kita. Katakan amin. Semakin kita memiliki kerendahan hati yang makin dalam, semakin tinggi Tuhan bisa angkat. Katakan amin saudara. Ya kan? Biasanya kalau Tuhan udah angkat seseorang, saudaraku, Tuhan tuh ingin angkat lagi. Dia membutuhkan yang namanya apa saudara? Kerendahan hati yang lebih dalam lagi. Saudara, ujian kerendahan hati itu benar-benar paling berat sebenarnya saudaraku. Apalagi sudah diangkat oleh Tuhan. Sudah diberkati oleh Tuhan. Ya punya jabatan lah, punya kekayaan lah, populer lah dan lain sebagainya saudaraku. Nah di sini saudaraku, Naaman sudah dapat pintu rumah. Ya kan, dia berpikir, saudaraku, ya, dia berpikir bahwa pintu akan dibuka. Tuan rumah yang namanya Nabi Elisa itu akan keluar karena ini jenderal, panglima. Dia membawa uang juga banyak. Saudaraku, persembahan yang banyak. Dia pikir seperti itu. Tetapi nyatanya apa yang terjadi? Saudara lihat di sini. Elisa menyuruh seorang suruhannya kepadanya mengatakan apa saudara?
pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Jadi bukan Elisa yang keluar, saudara. Yang keluar siapa? Bujangnya. Saudara, pembantunya. Gak sesuai dengan ekspektasinya dia. Ini banyak saudara kita ya, orang Kristen, kehilangan berkat. Karena seringkali Tuhan pakai orang-orang yang untuk menyampaikan pesan Tuhan. Saudaraku, menyampaikan satu kata-kata penting yang bisa mengubah hidup kita, yang akan memberkati kita. Yang justru kita sedang tunggu nih jawaban Tuhan atas doa-doa kita. Justru Tuhan, saudaraku, berbicara dan menjawab lewat orang-orang yang kita tidak pernah duga. Seperti halnya Naaman. Dia berpikir Elisa yang berbicara, ternyata Gehazi yang keluar. Di sini bicara tentang apa? Ujian karena rasa. Kalau dia nggak mandang loh. Kalau orang Betawi bilang kan, gua datang nih sebagai panglima, bawa kereta, berkuda dan lain sebagainya, dan bawa persembahan yang banyak. Kok kamu nggak mau keluar? Ngerti saudaraku? Seringkali kita marah gitu loh. Ketika ada orang-orang yang kita sudah habis-habisan mau menghormati, tapi dia tidak menghormati kita. Saya bisa ngerti maksud saya sini. Ini buat Naaman. Tapi puji Tuhan, karena dia terbiasa mendengarkan nasihat. Saudaraku, akhirnya kebiasaan mendengar nasihat yang benar inilah yang menolong Naaman. Katakan amin. Katakan amin. Dia kan ngoceh, dia marah dong. Saudara, ya kan? Ayat yang ke-11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu. Dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Saudara, dari kata-kata ini kita bisa bayangkan begini. Sering kali kalau kita mau minta tolong sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, mengharapkan pertolongan Tuhan, kita sudah atur caranya harusnya kayak begini nih. Setuju? Benar. Ini yang seperti yang ini omongannya Naaman, tapi ini sama dengan kita. Harusnya gini. Tapi ternyata perintahnya, pesannya nggak sesuai dengan pikiran. Dari orang yang nyampaikan pesan. Terus isi pesannya juga. Waduh, kok suruh mandi di sungai Yordan. Dia berpikir bahwa Nabi Elisa itu keluar rumah. Ya kan, tumpangin pala dia lah, badan dia mana yang sakit. Diusap-usap begitu kan. Nanti jadi sembuh. Tapi enggak sama sekali tuh. Keluar enggak. Nah, dalam hidup kita ada banyak hal. Kita kehilangan berkat, kehilangan pertolongan Tuhan. Karena kita ngotot dengan pengertian kita sendiri. Kita kehilangan berkat, kehilangan mujizat. Karena kita mengandalkan pengertian kita sendiri. Kita selalu ngarep, harusnya dia. Ya kan beginilah sama aku. Apa kurangnya aku sama dia. Ya kan aku nih gereja udah habis-habis. Semua habis. Sama nih. Saudaraku. Lalu yang kedua, isi pesannya suruh mandi 7 kali sungai Yordan. Dia marah lah. Dia tahu sungai Yordan sampai hari ini kotor itu. Banyak lelenya besar-besar. Saudara turun di sana digigitin lele kan kita kan. Itu ikan tuh, waduh ikan lapar lele. Ya lele nggak dimakan karena lele itu ikan yang haram. Tidak kosher, tidak boleh. Karena tidak bersisik. Ya, kalau kita justru kita ternakin lele itu. Kita ternak lele. Sana binatang-binatang yang tidak ada sisiknya tidak boleh dimakan. Pokoknya banyak sana jadinya. Saudara, jadi coba kita lihat Naaman. Dia ngomongnya apa saudara? Ayat 12. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Iya, saya percaya itu. Ya kan? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Iya.
Kalau kita mau, saudaraku, menerima yang namanya mujizat, berkat dan mujizat Tuhan, saudara, ya kan, itu hanya bisa terjadi apabila kita mendengar perintah Tuhan dan kita lakukan sesuai dengan perintahnya. Katakan amin, saudaraku. Ada orang bilang, ngapain pergi ke gereja? Ngapain harus pergi begini. Sama lah doa di rumah saja. Betul. Yang betul sama, doanya sama. Tetapi kalau Tuhan sudah perintah kita untuk pergi berdoa, mungkin di tanah perjanjian, berdoa untuk, itu bisa beda, saudara. Katakan amin. Ya kan, ada kalanya, ya kan, kita ngasih nih, ya kan, bawa perpuluhan, atau misalnya, atau bawa persembahan, kasihlah ke orang-orang miskin, sama-sama ngasih kak. Iya, tapi Tuhan perintahnya kalau yang persembahan taruh ke rumah Tuhan. Bukan ke orang miskin. Saya bisa ngerti ini. Saya mau tanya sama saudara. Seandainya Naaman mandi 7 kali ke sungai Parpar, sungai di Abana atau sungai di kampungnya dia yang lebih bersih airnya. Sembuh gak dari kustanya? Saya yakin gak sembuh. Karena itu bukan masuk daripada perintah Tuhan. Tuhan perintahnya apa? Sungai Yordan. Saudara bisa ngerti? Katakan amin. Ada kadang-kadang tempat itu kadang-kadang Tuhan tuh pilih tempat. Itu bukan cuma sekedar tempat. Karena di situ ada maknanya. Katakan amin, saudaraku. Ya kan? Maknanya. Seperti Yesus kenapa harus mati di Golgota? Emang gak bisa mati di tempat lain? Kenapa harus di Golgota? Sekarang pertanyaannya, kenapa Tuhan harus perintahkan Abraham membawa Ishak ke Bukit Moria? Kenapa ya saudaraku, ya kan, Daud harus membawa korban persembahan di daerah Bukit Moria. Dan jajaran Bukit Moria disitulah Golgota. Saya ngerti gak maksud saya di sini? Ya kan, bukankah waktu Abraham bawa Ishak itu sedang satu gambaran tentang Allah membawa anaknya Yesus di tempat itu. Selalu kalau Tuhan bicara, kenapa Yesus kalau khotbah tentang akhir zaman, dia di Bukit Zaitun. Di Bukit Zaitun. Karena nanti waktu Yesus datang kedua kali, dia menjejakkan kakinya di mana? Di bukit atau gunung Zaitun. Jadi tempat-tempat ini kan Tuhan bilang, kena seberangi sungai Yordan. Dia ngomong sama Yosua. Dia ngomong lagi sama Elia. Kamu seberangi sungai Yordan sebelum naik ke atas surga. Yesus kenapa harus baptis di sungai Yordan? Jadi saya mau bicara tentang ketika kita memperhatikan perintah Tuhan, kita lakukan, disitulah mujizat terjadi. Katakan amin, saudaraku. Ya kan? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Dia marah. Keluar saudara dari rumahnya Elisa. Ayat 13 baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, baca yang keras, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Katakan amin. Untung dia punya kebiasaan. Saudara, kekuatan seorang Kristen adalah, saudara, dia bisa mendengar nasihat yang benar, nasihat firman Tuhan. Katakan amin. Itu kekuatan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Biasakan mendengar. Makanya Rasul Yakobus dia menulis surat, ya kan? Kamu harus cepat mendengar, lambat berkata-kata. Lambat juga marah. Ini bicara. Jadi Naaman ini punya keuntungan, punya kelebihan. Saudaraku, sehingga kelemahannya dia, ujian kerendahan hati bisa lulus karena dia punya kebiasaan. Katakan amin. Kebiasaan apa? Kebiasaan baik. Suka mendengarkan nasihat, kan dia memang rendah hati. Katakan amin. Dia bilang, kalau misalnya Nabi itu nyuruh yang susah, kamu lakukan enggak? Ya lakukanlah. Ini kan gampang tinggal nyebur ya.
Akhirnya saudara, dia dengarkan, dia lakukan. Kadang-kadang memang kita perlu dikelilingin orang-orang saudara. Yang bukan untuk manasin kita, untuk benci sama Tuhan. Untuk marah sama Tuhan. Jangan, kalau ada orang-orang dikeliling saudara, ketika saudara lagi sulit, dia panasi saudara. Ya kan? Untuk jauh dari Tuhan, jauh dari gereja, jauh daripada orang-orang percaya. Sebaiknya saudara jauhi dia. Katakan amin saudara. Ini penting. Saudara, kalau saudara bisa dikelilingin oleh orang-orang yang takut Tuhan, yang menghormati Tuhan, yang bisa menenangkan ketika saudara marah. Dengar baik saudaraku, dengarkan dia. Sekeras apapun nasihatnya, dengarkan dia. Ini orang bagus, dipelihara. Ini aset terbesar. Orang-orang yang berani speak up, bicara untuk kita. Katakan amin. Bayangin kalau Naaman dikelilingin sama ABS, asal bokap senang. Asal babe senang. Ya dah, balik dia. Dikipas saja, balik aja bos. Dan komandan, balik kanan gitu. Nggak usah didengerin omongan itu. Dia gak hormatin kita ini. Habis dia pulang dalam keadaan kusta. Betul saudara, berapa banyak orang-orang sombong. Saudara kehilangan berkat yang terbaik. Karena dikelilingin oleh orang-orang yang suka menjilat saja. Katakan amin. Saya tuh baru tahu saudaraku, saya baru tahu ya. Bahwa budaya Jepang, orang Jepang itu tidak suka dipuji. Saudara jangan sembarangan muji orang Jepang katanya. Kalau ketemu orang Jepang. Kenapa gak mau dipuji? Kan kita senang kan, kita kan dipuji kan. Karena itu pasti dia akan lihat, ya saudara, orang yang tidak ada kaitan sama dia, kalau muji dia, itu menghina dia. Dan tidak tulus pujiannya. Dia cuma senang dipuji sama, istilahnya tuh senior dia. Dia atasan dia. Makanya kalau kenalan, saudaraku, ya kan selalu dia bukukin dulu, dua-dua. Kartu nama, untuk lihat statusnya tuh apa. Kalau dia lebih senior, dia lebih senang dipuji oleh orang yang ada di atas dia. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Ini kan latihan juga. Supaya kita nggak jadi orang yang gila pujian, gila hormat. Saudara, kadang-kadang nasihat yang benar. Kalau didengerin tuh nggak enak. Apalagi nasihatnya untuk kita lakukan. Dengar aja udah nggak enak. Apalagi ngelakukannya. Ngerti gak saudara? Katakan amin. Ya kan kadang-kadang juga nasihatnya nggak benar. Enak didengar, dilakukan enak, tapi ujungnya maut. Ini hal yang kita bisa belajar banyak dari firman Tuhan. Alkitab katakan, maka turunlah ia, ayat 14. Turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu apa saudara, apa terjadi? Pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi apa? Tahir. Katakan amin saudara. Ya, kita semua butuh makan, butuh minum. Kita butuh pakaian, kita butuh tempat tinggal, kita butuh liburan. Tapi ya kan, selain kebutuhan fisik, kita semua juga butuh apa? Nasihat dari orang-orang di sekitar kita. Katakan amin. Ya, kita butuh nasihat supaya kita bisa hidupnya berhasil. Ya kan, kita nasihat untuk bisa mendidik anak dengan baik. Mengambil keputusan yang tepat. Ya kan, kita perlu nasihat yang benar untuk menghadapi masa depan. Tetapi sayang banyak orang mencari nasihat pada alamat yang keliru. Katakan amin. Ya kan, lepaskan diri kita dari orang-orang yang punya pikiran selalu negatif. Karena dia pasti akan berikan nasihat-nasihat yang salah. Nah, saudaraku, salah satu gelar dari Tuhan Yesus Kristus, dia adalah siapa? Penasehat ajaib. Yesus adalah penasehat ajaib. Yesaya 9 ayat 5 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya. Dan namanya disebut orang apa? Penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Pertanyaannya gini saudara. Ya kan? Mengapa Yesus disebut penasehat ajaib? Karena dia tuh Allah. 100% dia juga
manusia. Sebagai Allah, pastilah dia adalah maha tahu. Dia tahu kita, dia tahu masa lalu kita, dia tahu masa kini, sekarang keadaan kita yang sekarang. Dia tahu akan masa depan kita. Dia tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup kita, saudaraku. Dan apa yang akan terjadi di depan. Dan karena dia maha tahu sebagai Allah, dia tahu bagaimana menyelesaikan masalah kita, kesulitan kita. Dia tahu bagaimana mencukupi kebutuhan kita. Dia Allah yang maha tahu. Sehingga dia bisa memberikan nasihat-nasihat yang benar buat kita. Itulah Yesus disebut penasehat yang ajaib. Tetapi sebagai manusia juga, saudaraku, kenapa dia bisa menjadi penasehat yang ajaib? Karena dia juga turut merasakan, turut mengalami apa yang kita alami sebagai manusia. Kita ngantuk, kita susah tidur, kita sedih, kita lapar. Ketika kita dikhianati, ketika kita ditolak, kita sakit yang di dalam. Yesus alami itu, saudaraku. Ya kan, kalau kita dicambuk, saudaraku, dipukul, kita sakit. Yesus juga alami itu. Sebagai manusia, dia juga ngalami. Saudaraku, kalau orang yang sudah ngalami, memberikan nasihat, pasti nasihatnya ajaib. Betul, saudara? Katakan amin, saudaraku. Bukan cuma sekedar teori, tapi juga dia adalah Allah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, saudara Yesus, apakah saudara suka tanya sama Tuhan? Tanya kepada Yesus. Minta nasihat dari dia. Pertanyaannya gimana Pak Sabta? Karena orang yang rendah hati adalah orang yang mau mendengarkan nasihat. Mencari nasihat. Saudara bisa mendapatkan nasihat ketika saudara sedang duduk hari ini di menara doa. Mendengarkan sabda firman Tuhan. Pengajaran firman Tuhan. Saudara bisa dapatkan nasihat yang ajaib waktu saudara membaca Alkitab. Saudara bisa ngerti, katakan amin saudara. Saudara bisa sharing dengan Bapak rohani saudara. Pemimpin rohani saudara. Seseorang yang penuh firman. Ngerti firman, bijak menurut saudara. Dan saudara bisa tahu, dia pernah ngalami dan dia menang. Saudara katakan amin. Ketika saudara bisa cari nasihat, ya kan, kepada orang-orang yang pernah bergumul dengan masalah rumah tangga. Dan dia bisa keluar sebagai pemenang. Dia orang yang pas. Ketika saudara yang mencari nasihat pada orang-orang yang sedang bergumul dengan masalah keuangan. Ketika saudara mengalami masalah keuangan. Ya saudara, nasihat dari dia. Saudara, bagaimana cara hidup ngelola keuangan yang benar. Saudara dapatkan nasihat yang ajaib. Katakan amin. Katakan amin. Cari nasihat dari Yesus. Kita punya Tuhan di masa Natal. Dia adalah penasehat yang ajaib. Katakan amin. Nah, yang kedua saudara, tanda seorang. Salah satu tanda daripada kerendahan hati yang kedua adalah kita bersedia menanggalkan ego dan gengsi kita. Ya, selain mendengarkan nasihat, mencari nasihat yang benar, tanggalkan ego dan gengsi. Amsal 11 ayat 2 katakan begini saudara. Amsal 11 ayat 2 katakan, jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Katakan amin saudara. Nah pertanyaannya, apa sih ya kan yang berat buat Naaman mandi 7 kali di sungai Yordan? Sebenarnya saya percaya bukan soal sungainya kotor. Enggak. Saya yakin masalahnya ada di mana? Di gengsi dan ego dia. Betul saudaraku? Gengsi dan ego. Ya kan saudara bisa bayangkan ya ketika Naaman turun di sungai Yordan. Apa yang saudara bisa bayangkan? Dia gak boleh pakai baju kan. Kalau namanya harus mandi katanya harus yang dia buka itu apa saudara? Semua tanda pangkat, tanda jasa, tanda pangkat, tanda jasa, semua baju kebesaran dia sebagai panglima itu harus dibuka. Kalau udah tanda kebesaran dibuka, dia nggak besar lagi. Saudara, topi harus dibuka ini, semua perlengkapan perangnya harus dibuka semua. Pas setelah dibuka, ketahuan belangnya, kusta semua. Semua orang lihat kusta rupanya dia. Selama ini kita gaul sama orang kusta.
Padahal aturan bahwa kita gak boleh dekat sama orang kusta. Gimana? Dari apa kata orang? Saudara, dari harus tanggalkan semua kebesaran, jasa, tanda pangkat, semua tinggal semua. Sekarang masuk ke air yang kotor, mandi 7 kali. Itu saudara, perlu dibuang, ditanggalkan. Yang namanya apa? Dihancurkan, namanya gengsi dan ego. Itu berat saudaraku, itu berat. Orang yang rendah hati. Ya saudara, kenapa orang selalu nutupi dan tidak mau ngakui kesalahan dia? Kenapa orang selalu nutupi, gak mau, jangan kamu cita-cita, aku sakit ini sakit itu, aku lagi susah ini. Kenapa saudara? Ini bicara soal apa? Gengsi dan ego. Katakan amin. Ya, saya melihat masalah-masalah dalam rumah tangga suami istri. Dia bertengkar, dia ribut segala macam. Itu semua akarnya adalah masalah di mana saudara? Akarnya adalah apa? Gengsi, ego, kesombongan kita. Katakan amin. Ya kalau dua-dua dibuang semua gengsi dan egonya. Saya yakin saudaraku, ini luar biasa. Ya, masalah stres, masalah depresi. Itu kan masalah ego sama gengsi. Mau sempurna, mau perfect. Untuk diri dia, untuk orang lain harus gak boleh ada salah. Ya stres lah. Gak ada orang yang sempurna, kita juga gak sempurna. Ngerti gak saudaraku? Kalau kita udah buang gengsi, buang ego, ya sudahlah kita terima. Ya kan, keberadaan yang penting kita kerjakan yang terbaik. Yang kita bisa kerjakan. Lalu hasilnya kita bilang terima kasih Tuhan. Aku bersyukur untuk hal itu. Katakan amin saudara. Ya, ketika kita mulai merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dengar nasihat yang benar. Tanggalkan gengsi dan ego. Saya yakin ada banyak masalah-masalah sulit yang selama ini tidak bisa diselesaikan. Masalah itu dapat selesai. Katakan amin. Selesai masalah itu. Katakan amin. Satu hari aku bilang gini, ini harus tutup loh. Harus tutup usaha ini, bisnisnya harus tutup. Saya ngomong, saya kasih nasihat, tutup. Mumpung kita masih punya tabungan lumayan banyak. Ya kan, pakai tabungan ini untuk bayar sekian ribu karyawan. Karena harga jual ya kan lebih rendah daripada harga pokok. Tiap kali produksi kita rugi. Makin banyak produksi makin besar ruginya. Tutuplah, berhenti. Uang ini pakai untuk mau pakai bisnis yang lain atau mau disimpan aja. Itu udah cukup. Wah, apa kata orang? Ya kan kalau tutup, ngerti saudaraku? Ya kan bayar semua utang-utangnya. Selesai semua. Ya kan? Tidak. Ya kan? Tidak. Akhirnya toh semuanya jadi lebih besar masalah. Akui aja. Nasihat dikasih akui. Kalau kamu ngakui salah kamu gini, ngomong apa adanya. Lalu siapkan diri, siapin hati untuk menerima konsekuensi daripada konsekuensinya. Tapi percaya deh. Ya kan, Tuhan tuh gak pernah pandang hina. Orang yang mau hancur hati, yang mau bertobat, bodoh amat dunia mau jelekin kita. Ngomongin kita, emang kita udah kayak begini mau apa lagi? Makin ditutupi, makin berat. Ketika dibuka di hadapan Tuhan, ngomong sama istri, ngomong sama suami, apa adanya masalah. Akhirnya kita melihat bahwa oh rupanya gak seperti yang kita bayangkan. Masih ingat saudara kisah seorang anak kecil. Papanya bilang jangan main bola di rumah. Banyak barang pecah belah. Betul? Tapi papanya kerja, dia main bola. Akhirnya guci kesayangan papanya pecah.
Sejak saat itu anak itu, saudaraku, mulai menghindar, menjauh dari papanya, takut sama papanya. Kenapa saudaraku? Karena dia punya salah. Justru kesalahan dia dimanfaatkan oleh pembantu rumah tangganya. Pembantu rumah tangganya bilang, aku lihat loh kamu pecahin. Aku bilangin sama papa kamu kena hukum, kena marah nanti. Jangan. Oke, aku gak lapor. Tapi kau harus kerjakan tugas-tugas aku. Cuci baju, ngepel, bersihin rumah segala macam. Oke, aku gak lapor. Anak ini kerja jadi pembantu, saudaraku. Padahal punya pembantu jadi bos. Sampai satu dia sadar, kalau aku simpen terus rasa bersalahku ini, ya kan, rasa takut ini aku akan jadi babunya babu. Babunya babu aku nih. Capek aku. Akhirnya aku tugas-tugas PR sekolah, tugas sekolah aku gak bisa kerjain. Karena aku babu, ya kan, dari babu. Akhirnya dia buka pikirannya. Aku terima konsekuensi, aku akan datang ke papa. Aku mau ngaku sama papa. Ya kan, bodoh amat, aku mau buang gengsi aku. Ya kan, ego aku. Dia datang, "Pak, aku sudah bersalah, aku sudah pecahkan guci kesayangan papa. Aku takut, ya kan, sama papa. Maafin aku papa." Papanya peluk. Papanya bilang, "Papa ampunin." Dia nangis. "Kamu tahu, papa sayang kamu. Kamu lebih berharga dari guci itu. Mulai hari ini, ya kan, kamu jangan berbuat dosa lagi." Saya ngerti sini, katakan amin. Cair kan? Karena dia hubungannya sudah bagus. Kalau dia ada apa-apa, butuh apa-apa, dia bisa ngomong sama papanya. Selama dia simpen rasa bersalah, ego dia terus. Dia gak berani ketemu papanya, gak pernah ngobrol sama papanya. Kalau dia ada kebutuhan, ada kesusahan, ya kan, bahkan dia jadikan babu oleh babunya, gak berani ngomong. Sejak saat itu, saudaraku, yang dia lepas, dia bebas. Setelah dia sudah bebas, dia penuh sukacita, babunya datang lagi. Ini kerja belum dikerjain. Si anak ini bilang, "Kau ini kerjain aku laporkan papa. Ya kan, kamu akan dipecat." Dia punya keberanian. Punya keberanian. Kenapa saudara? Karena dia sudah pecahkan egonya dia. Sudah pecahkan semua yang namanya, saudara, kesombongannya dia. Katakan amin. Saudara tahu bahwa spirit Natal ini bicara tentang apa? Meninggalkan ego. Katakan amin. Yesus meninggalkan ego, dia rela turun ke dunia menjadi serupa dengan manusia untuk selamatkan kita. Katakan amin. Maria tinggalkan egonya, dia rela memikul resiko besar untuk mengandung dan melahirkan Yesus. Ya, katakan amin. Jadi saya melihat begini, ya, ibarat daripada uang, ya kan, untuk dapetin uang dalam celengan ayam yang terbuat dari tanah liat. Ya kan, bagaimana dapetin uangnya saudara? Celengan ayam ini harus diapakan? Pecahkan dulu. Supaya kita bisa dapetin uangnya. Saudara, kalau hidup diri kita nih, ego kita gak dipecahkan. Kesombongan kita gak dipecahkan. Kita gak dapat. Gimana caranya? Kita perlu merendahkan diri. Mengakui segala kesalahan. Akui semua kegagalan, kelemahan, kesulitan, sakit, penyakit. Kadang-kadang kita juga perlu mendoakan orang, mengampuni, melayani orang-orang yang mungkin sudah melukai setiap kita. Hari ini saudara, saya berdoa, saudara diberkati dengan pesan ini. Katakan amin, dengarkan nasihat. Buang ego dan gengsi kita. Saya percaya banyak hal saudara akan dapatkan di masa Natal ini. Tundukkan kepala kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, aku berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau tahu keadaan anak-anak-Mu. Mungkin mereka mengalami satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Sulit disembuhkan. Kami mau belajar dari kisah panglima yang rendah hati. Mungkin ya Tuhan, anak-anak-Mu sedang menghadapi masalah yang tidak bisa terselesaikan. Hari ini Tuhan kami bisa belajar. Kami mau mendengarkan nasihat. Apa yang harus kami perbuat supaya kami bisa selamat ya Tuhan.
Katakan saudara datang pada Tuhan. Dialah penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, Dia Raja damai. Hari ini ya Yesus aku berdoa, biarlah Engkau jadi penasehat yang ajaib buat anak-anak-Mu ini. Kau jadi Allah yang perkasa, jadi Bapa yang kekal, jadi Raja damai buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, aku berdoa mujizat-Mu terjadi. Tuhan, biar anak-anak akan menerima kado Natal ya Tuhan. Di masa-masa Natal ini. Terima kasih Tuhan, apapun itu Tuhan. Apapun itu Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Aku percaya Tuhan, biarlah Engkau sendiri memberikan kami kebiasaan untuk mendengar nasihat. Kami mau buang semua ego dan gengsi kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita makan perjamuan kudus saudara. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia, haleluya, amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeterkan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semoga kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.